Kapolri ucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak terkait kelancaran pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN. Polsek Batu Aji ungkap pelaku penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Diaspora Indonesia menjadi kadet Civil Air Patrol di Amerika Serikat. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi Jumat 12 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Pemirsa, terpengaruh minuman keras, 2 orang teman di Batam, Kepulauan Riau terlibat percekcokan yang berujung pada penganiayaan. Pelaku meninju korban di bagian rahang yang membuat korban terjatuh dan kepala korban terbentur. Mengetahui korban akhirnya meninggal dunia, sang pelaku kabur, namun akhirnya tertangkap di Riau. Kapolsek Batu Aji Kompol Restia Oktana Guci menggelar konferensi pers pengungkapan kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pemicu penganiayaan ini adalah percocokan antara pelaku dan korban yang dalam keadaan mabuk. Pelaku yang diamankan berinisial MT yang ditangkap di Pelabuhan Karolin Seguntung, Provinsi Riau. Pelaku kabur karena mengetahui korban meninggal dunia. Kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pukul 21.30. Saat itu saudara Nur Saini selaku RT didatangi oleh warga dan mengatakan ada perkelahian area Kampung Pelanduk, Tanjung Uncang. Dan selanjutnya saudara Nur Saini ini yaitu selaku RT ke tempat kejadian dan melihat kondisi korban dalam keadaan digotong warga untuk dibawa ke rumahnya, di mana korban pada saat itu dalam keadaan lemah dan hidungnya mengeluarkan darah. Sedangkan pelaku berada di tempat kejadian pada saat itu. Kemudian Pak RT ini mendatangi pelaku dan menanyakan kepada pelaku saudara MT dengan mengatakan apabila nanti terjadi sesuatu terhadap korban, kamu harus bertanggung jawab, ya kan? Keesokan harinya pada hari Minggu di tanggal 16 April 2023 sekira pukul 10 korban merasa curiga, saudara Nur Saini merasa curiga, Pak RT ini merasa curiga dikarenakan korban tidak ada nampak dari semalam. Kemudian saudara Nur Saini bersama warga melihat korban di rumahnya. Pada saat di rumah korban mendapati korban dalam keadaan telentang dan dipanggil-panggil tidak ada respon dari korban. Dan didapati di sekitar kamar korban terdapat muntahan yang berserakan, muntahan darah. Kemudian Pak RT bersama warga mengantarkan korban menuju ke Puskesmas Tanjung Uncang. Namun pihak Puskesmas menyarankan untuk dibawa ke Rumah Sakit Embung Fatimah dikarenakan si korban sudah terlalu gawat. Selanjutnya saudara Nur Saini bersama warga yang lain membawa korban menuju UGD Embung Fatimah. Di hari Sabtu ini kita belum mendapatkan berita dari warga maupun si pihak RT. Namun di hari Minggu berikutnya kami baru mendapatkan laporan dari warga dan Pak RT, Pak Nur Saini ini langsung datang ke Polsek dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Batu Aji di hari Minggu. Jadi di hari Sabtu itu full kita tidak mendapatkan laporan dari warga sedikit pun. Kronologis penangkapannya pada hari Selasa tanggal 18 April, tim Opsnal Polresta Barelang dan tim Opsnal Polsek Batu Aji mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku MT telah berada di Seguntung
Sehingga tim Opsnal Polresta dan bersama tim Opsnal Polsek Batu Haji berangkat langsung ke daerah Seguntung, Provinsi Riau. Ya, dalam jangka waktu 2 kali 24 jam berhasil diamankan oleh gabungan Opsnal Polresta Barelang dan Opsnal Polsek Batu Haji, saudara MT ini. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUH Pidana, Jo pasal 354 ayat 2 KUH Pidana dengan ancaman selama-lamanya 10 tahun penjara. Tim Humas Polsek Batu Haji, Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Satu unit mobil pick-up milik warga Kecamatan Badau terguling dan ludes terbakar di kawasan Jalan Dusun Kelekak, Datuk, Kabupaten Belitung, Kamis kemarin. Komandan Regu Piket Damkar BPBD Kabupaten Belitung, Riko Pribadi mengatakan informasi peristiwa ini berawal dari laporan warga bahwa adanya peristiwa kebakaran mobil. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 7 pada Kamis pagi. Mobil pickup ini berangkat dari Tanjung Pandan menuju Belitung Timur untuk mengantar barang. Tim Damkar pun langsung mendatangi lokasi dengan membawa 3 unit mobil pemadam kebakaran dan langsung memadamkan kobaran api. Berdasarkan keterangan saksi, dugaan utama penyebab mobil terbakar adalah karena ban mobil pecah. Kemudian mobil terbalik sehingga menyebabkan percikan api. Saat pick up terbalik tiba-tiba muncul api seketika dan menghanguskan mobil beserta muatan. Sementara sang sopir bernama Wartani berhasil menyelamatkan diri dan hanya mengalami luka lecet. Saat ini sopir sedang menjalani perawatan di puskesmas terdekat. Pemirsa, saatnya kita bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas pada siang hari ini. Dan sudah ada Bribda Mercy yang akan melaporkan situasi arus lalu lintas di sejumlah tempat di Jakarta. Bribda Mercy, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih Lydia dan selamat siang pemirsa. Kami dari NTMC Polri bersama saya Bribda Mercy akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi arus lalu lintas pada siang hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri di beberapa titik di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dan pertama kita akan pantau arus lalu lintas dari kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ya baik pemirsa, untuk arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah pada siang hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun ke arah Fatmawati, siang hari ini terpantau cukup ramai. Terlihat perlambatan kecepatan terjadi hanya menjelang traffic light saja, selepasnya kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Begitupun untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus dan Blok M dan juga dari arah Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro. Kami menghimbau bagi Anda pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan juga mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selanjutnya pemirsa, kita bergeser ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Lalu lintas di kawasan ini dari Gatot Subroto menuju Senayan dan juga Slipi siang hari ini terpantau cukup ramai lancar. Begitupun dengan kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang dan juga ke arah sebaliknya. Walaupun kondisi arus lalu lintas kawasan ini terpantau cukup lancar, kami tetap menghimbau bagi Anda pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda demi keselamatan Anda pribadi maupun pengendara lain. Dan selanjutnya kita akan bergeser ke kawasan JPO Korlantas Jakarta Selatan. Lalu lintas di kawasan ini dari arah Cawang menuju ke arah Gatot Subroto pada siang hari ini terpantau dalam kondisi normal. Begitupun untuk kendaraan di jalur tol, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya, siang hari ini terpantau cukup ramai lancar. Kendaraan melaju kecepatan berkisar 45 km sampai 55 km per jam. Dan terakhir pemirsa, kita akan pantau kondisi arus lalu lintas dari Slipi Palmera, Jakarta Barat. Lalu lintas di kawasan ini dari Semanggi menuju Grogol maupun Petamburan dan juga yang akan menuju ke arah Pejompongan. Siang hari ini terpantau cukup ramai. Terlihat adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light yang berimbas kurang lebih 100 sampai 300 meter ke belakang dengan didominasi baik kendaraan roda 4 pribadi dan juga kendaraan roda 2. Kami menghimbau bagi Anda pengendara untuk selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas yang ada.
Dan juga kami menghimbau bagi Anda pengendara untuk selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dan juga untuk informasi selengkapnya, pemirsa, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian dapat kami laporkan langsung dari Korlantas Polri, dan selamat siang dan selamat beraktivitas kembali ke Lydia di studio. Terima kasih Bribda Mercy atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan
dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol Print Laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo,
Saya dari rumah sakit ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Tuh, lihat tuh, rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih? Kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Umumnya, polis line dipasang di tempat kejadian suatu perkara yang diduga telah terjadi tindak pidana. Polis line berfungsi untuk menutup dan mengamankan TKP agar aparat hukum lebih mudah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Polis line membatasi suatu area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, terkecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Nah, itulah gunanya polis line, memudahkan polisi dalam melakukan penyelidikan. Tuh kan, jangan sembarangan masuk polis line. Kalau kita masuk, bisa jadi kita menghilangkan barang bukti. Iya deh. Terima kasih ya Pak Presisi sudah menjelaskan fungsi polis line. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi.
Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan. Masih bersama kami dalam Presisi Siang. Gelaran konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur baru saja usai. Secara umum, event internasional ini berjalan aman dan lancar.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait, termasuk kepada masyarakat yang mendukung pelaksanaan KTT ASEAN dengan mentaati peraturan. Hingga hari terakhir pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Polri bersama TNI terus melakukan pengawalan untuk memastikan keamanan para pemimpin ASEAN dari hotel tempat mereka menginap hingga ke bandar udara. Secara umum, pengawalan dan pengamanan para pemimpin ASEAN serta delegasi berjalan lancar. Kebijakan rekayasa lalu lintas yang diterapkan berhasil memperlancar arus kendaraan tanpa mengganggu mobilitas masyarakat setempat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan keberhasilan ini merupakan bentuk sinergi TNI dan Polri, serta pihak terkait dan juga dukungan masyarakat. Terima kasih kepada seluruh anggota saya dan juga tentunya sinergitas dengan jajaran TNI, karena memang untuk operasi pengamanan KTT ASEAN ini tentunya memang terbagi menjadi ring-ring di mana Bapak Panglima tentunya yang bertanggung jawab secara penuh untuk melaksanakan pengamanan dan Polri dalam sisi bersama-sama membantu melaksanakan pengamanan, dan secara khusus tugas tanggung jawab kita ada di ring 3, Pak Panglima di ring 1 dan ring 2. Secara umum dimulai dari kedatangan dan kemudian kita melaksanakan latihan yang biasa disebut dengan tactical floor game untuk memetakan permasalahan-permasalahan apa saja yang mungkin terjadi, di mana kita memiliki 8 satgas, sehingga tentunya masing-masing satgas tersebut harus memahami apa yang menjadi tugasnya, dan kemudian juga kita persiapkan pusat kendali operasi namanya 911 Command Center, dan saat ini kita berada di lokasi 911 Command Center. Di sisi lain kita juga ada Command Center untuk jajaran lalu lintas secara khusus. Kemudian dari teman-teman jajaran cyber di Satgas Gakum yang memang bertugas untuk memantau apakah ada serangan cyber, dan tentunya rekan-rekan dari Densus yang tentunya memiliki tempat tersendiri. Namun semuanya ini semua bisa disatukan, dan tentunya di sini kita bisa mengendalikan bagaimana pergerakan anggota di lapangan, dan anggota di lapangan juga bisa melaporkan dengan teknologi yang mereka miliki, mulai dari body worm, kemudian HT, dan juga kemudian alat komunikasi handphone yang kita jadikan satu dengan aplikasi, sehingga kemudian bisa terjadi interaksi. Tentunya ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi di tempat anggota-anggota tersebut bertugas, karena memang bisa terjadi dialog dua arah. Anggota bisa melaporkan tentang situasi, permasalahan yang ada, dan dari Command Center ini bisa memberikan arahan-arahan dan perintah. Secara umum, pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh anggota, saya kira sudah berjalan dengan baik. Dari mulai menghadapi adanya potensi-potensi unjuk rasa, namun dengan dialog yang baik, saya kira kegiatan tersebut kemudian tidak dilanjutkan, walaupun Polri tentunya tetap mempersiapkan tempat apabila memang ada aksi, utamanya keinginan untuk menyampaikan aspirasi, kita tetap siapkan tempatnya. Namun demikian, karena komunikasi yang baik, itu tidak jadi dilaksanakan. Tentunya saya berterima kasih kepada masyarakat. Berlangsung sejak tanggal 9 hingga 11 Mei 2023. KTT ini diikuti oleh 8 pemimpin negara ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN. Dalam rangkaian kegiatan KTT ASEAN di Labuan Bajo, Presiden Joko Widodo juga sempat mengajak para pemimpin ASEAN bersantai menikmati senja di kapal pinisi.
Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Laili Yunianti dan Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Salah satu fasilitas pendukung kelancaran pengawalan dan pengamanan KTT ke-42 ASEAN adalah Command Center yang bisa memantau seluruh aktivitas di lapangan. Berikut wawancara reporter Polri TV, Laili Yunianti dengan Brigjen Pol Suhendri, Kepala Posko 91 Command Center Operasi Komodo Terpusat 2023. Ya, pada pengamanan KTT ASEAN ke-42 tahun 2023, Polri menggunakan sistem pengamanan berteknologi terkini yang bisa dikendalikan melalui Command Center Polri. Dan melalui seperti apa teknologi pusat pengendali di Command Center Polri ini, saat ini saya sudah bersama dengan Kaposko Command Center 91 Polri, Brigjen Pol Suhendri sekaligus Kaposko pada operasi Kaposko Command Center Polri pada operasi terpusat Komodo 2023. Ya, apa kabar Jenderal? Baik, sehat. Ya. Oke, terima kasih. Jadi posko ini sebagai pusat kendali, komunikasi, koordinasi dan informasi antara petugas di lapangan dengan kami yang ada di posko, kemudian juga antar petugas yang ada di lapangan. Dari sini, dari posko ini kita bisa mengetahui sebaran anggota. Sebaran anggota maksudnya anggota melaksanakan tugas di mana saja. Kemudian dari sebaran anggota kita juga bisa mengetahui apa saja yang mereka lakukan. Sebagai kontrol kita bisa melalui CCTV, bisa melalui SOT, sistem operasi terpadu, dan juga bisa melalui HT apabila memang ada kendala di kedua alat tersebut. Ya. Jadi ada 8 satgas ini bisa terpantau langsung di Command Center. 8 satgas bisa terpantau di Command Center ini dengan menggunakan SOT itu. Jadi anggota semuanya kita wajibkan untuk mengunduh aplikasi SOT. Dari setelah mereka mengunduh itu kita akan bisa tahu sebaran mereka ada di mana saja. Jadi mereka tidak akan bisa bohong melaporkan misalnya mereka ada di warung, laporannya ada di pertigaan atau di mana, mereka tidak akan bisa bohong. Lalu yang bisa di Command Center ini bisa langsung memantau posisi anggota maupun juga seperti teknologi ada face recognition dan kamera body worn. Bisa dijelaskan, Jenderal? Jadi Command Center kita ini sudah terhubung dengan 124 CCTV. 74 merupakan CCTV yang existing yang sudah ada di Bajo. 50-nya merupakan CCTV yang dipasang oleh Divtik Mabes Polri. Ya, di antara 50 ini, 14 diantaranya adalah CCTV yang memiliki aplikasi video analitik. Dari video analitik ini kita bisa melakukan face recognize untuk mengetahui identitas seseorang yang sudah terhubung dengan Dukcapil. Kemudian juga kita bisa mendeteksi plat nomor. Apabila plat nomor menggunakan palsu, kita bisa mendeteksinya. Kemudian kita juga bisa menghitung crowd atau kerumunan dalam satu wilayah. Dari kita alat ini kita bisa ngitung berapa orang sebenarnya kerumunan ada di sana. Berarti memang teknologi ini terintegrasi dengan Dukcapil juga, Jenderal. Dan bagaimana kemarin juga dapat mengantisipasi terkait adanya bencana alam. Bisa dijelaskan, Jenderal? Ya. Jadi selain SOT, ini juga aplikasi-aplikasi lain yang kita unduh, kita integrasikan di posko ini, diantaranya BMKG. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana kondisi cuaca di seputaran daerah operasi, khususnya Labuan Bajo. Selain itu kita juga mengunduh ada dari INARIS. INARIS itu dari BNPB, kira-kira potensi bencana di daerah ini di mana saja, sehingga kita bisa mengantisipasinya. Selain itu juga terhubung dengan aplikasi-aplikasi lain yang pendukung seperti dengan migrasi. Ketika ada mungkin warga negara asing atau warga negara kita sendiri yang sudah masuk dalam mungkin di red notice atau orange notice, itu semuanya bisa kita ketahui ketika mereka masuk di pelabuhan internasional. Itu kita sudah bekerja sama dengan migrasi. Kita sebut istilahnya aplikasinya itu IASF. Electronic Automated Search Facility, itu antara migrasi dengan Hubinter. Nah, ini kan terkait dengan salah satu pemimpin negara menginap memilih di Bali, Jenderal. Apakah bisa terpantau juga melalui Command Center 91 ini? Baik.
Memang kita melaksanakan operasi ini, daerah operasi ini Labuan Bajo, tapi kita menyebut ada zona penyanggah, ada zona penyimbang. Nah, zona penyanggah ini yang kita sebut yaitu yang ada di NTB, khususnya di Polres Bima, lebih khusus lagi di penyeberangan Pelabuhan Sape yang akan menyeberang ke Labuan Bajo. Kemudian yang kedua, zona penyanggahnya adalah Bali, karena ada 10 pesawat delegasi yang parkir di daerah Bali. Tentu ini juga menjadi tanggung jawab kita. Mungkin kalau keamanan pesawat tentu sudah diamankan oleh TNI AU ya, tapi bagi krunya akan menginap di hotel tentu ini juga akan perlu pengamanan dari kita. Dan itu semua kita bisa kendalikan dari sini, dari Polda Bali, khususnya Polres Bandara Ngurah Rai itu melaporkan perkembangan yang ada di sana. Sejauh ini apa saja Jenderal evaluasi terkait pengamanan pada KTT ASEAN ini? Ya, posko yang kita gunakan ini kan berbasis kepada sebenarnya sangat tergantung kepada jaringan internet. Nah, memang kendalanya di Labuan Bajo ini jaring internet sering bermasalah sehingga kita tidak bisa kadang-kadang tidak bisa mengakses CCTV yang ada. Kemudian juga kita terbentur dengan jaringan komunikasi. Alternatif lain kita menggunakan HT. Memang berbeda kalau kita bandingkan dengan waktu di Bali. Di Bali kita ada sekitar hampir 2000-an CCTV yang bisa kita akses. Karena memang di sana masyarakatnya sudah sangat mengerti dengan sistem keamanan lingkungan mereka masing-masing. Tapi di Labuan Bajo ini sangat minim sekali sehingga kita baru bisa memasang kemarin itu pun hanya bersifat sementara 50 unit di jalan-jalan itu. Tapi pengamanan berlangsung sukses ya Jenderal ya? Alhamdulillah berkat ya tentu dari doa Allah dan kerja keras dari rekan-rekan di lapangan, arahan dari pimpinan, semuanya kita laksanakan dengan baik, berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Baik, terima kasih Jenderal atas pembahasannya dan ya, Command Center Polri memang di sini dapat semua mengintegrasikan semua sistem dan semua pengamanan di Labuan Bajo terpantau melalui Command Center 91 Polri dan selama pengamanan juga Kapolri memantau langsung bagaimana jalannya KTT ASEAN melalui Command Center 91 Polri ini. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Laili Nianti, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Serangan terhadap konvoi bantuan ASEAN dalam perjalanan ke Shiseng, Myanmar mendapat sorotan dunia internasional, termasuk dalam pernyataan resmi dari para pemimpin ASEAN saat KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo. Hingga akhir KTT, Presiden Joko Widodo mengakui tidak ada kemajuan berarti dalam rencana perdamaian ASEAN bagi penyelesaian konflik di Myanmar. Pada akhir KTT ASEAN di Labuan Bajo, selain mengutuk kekerasan di Myanmar, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengakui KTT ASEAN kali ini tidak menghasilkan langkah baru untuk menyelesaikan konflik Myanmar, kecuali kembali ke kesepakatan tahun 2021, yakni mengedepankan dialog. Pencideraan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi. Inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan dan Indonesia siap berbicara dengan siapapun termasuk dengan junta dan seluruh stakeholder di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan. Menurut Organisasi Kemanusiaan Human Rights Watch, tidak ada salahnya mengecam tindakan kekerasan dan mengedepankan dialog. Namun untuk menghadapi junta Myanmar, dialog itu tidak cukup. Well, look, Myanmar people are pretty sick of hearing condemnation. They are fighting for their lives and they have their own military who is now using enhanced blast weapons to try and kill them. So it's clear that condemnation and words are not enough. Mani berharap agar ASEAN atau setidaknya negara anggota secara individu dan negara-negara barat menjatuhkan sanksi ke junta militer. What we want ASEAN to do is to implement as a bloc targeted sanctions on the Myanmar military junta and to cut off the revenue flow that allows the Myanmar military to buy weapons that they then use on their own people. So effectively, countries like Singapore have a lot of bank accounts and assets that are enjoyed by senior officials of the Myanmar military.
Sementara itu, baru negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi yang tergolong komprehensif atau selektif. Amerika Serikat misalnya tak hanya melarang pimpinan junta Myanmar masuk ke Amerika Serikat, tapi juga memblokir aset dan pembatasan perdagangan. Namun, upaya negara-negara barat itu dinilai masih belum cukup karena ketergantungan ekonomi Myanmar dari negara barat kurang signifikan dibanding dengan negara Asia, khususnya Singapura. Amerika Serikat juga terus mendorong ASEAN, khususnya Singapura, untuk menjatuhkan sanksi. Namun ini bukan hal yang mudah karena sulit untuk mencapai kata sepakat dalam menghadapi Myanmar, kecuali mengucilkan Myanmar dari KTT ASEAN. There's, I think, tension within the member states right now in terms of how to approach that issue of the extent to which Myanmar should be participating. But at least for the time being, I think that sort of restriction will continue. Whether it liked it or not, whether Myanmar was going to be at the top of the agenda for ASEAN. Sementara itu, Presiden Jokowi menilai serangan terhadap diplomat Indonesia dan Singapura yang ikut di dalam konvoi kemanusiaan sebagai kejahatan perang yang nyata. Ia meminta junta Myanmar untuk menghentikan kekerasan sesuai kesepakatan tahun 2021 lalu. Namun, junta Myanmar bergeming. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Satreskrim Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah mengungkap kasus penyalahgunaan pengangkutan tabung gas bersubsidi 3 kg. Sebanyak 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kasus penyalahgunaan pengangkutan tabung gas bersubsidi 3 kg berhasil diungkap oleh Polres Grobogan. Sebanyak 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. 3 tersangka yang diamankan yaitu pelaku M yang berperan sebagai sopir truk, S kernet truk, dan T, dan seseorang perempuan yang merupakan pemilik usaha kelontong di Desa Sumberjosari, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Penangkapan ini berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan pada pengangkutan tabung gas 3 kg, di mana tabung gas ini merupakan gas bersubsidi. Satreskrim Polres Grobogan kemudian berkoordinasi dengan Disperinda Kabupaten Grobogan untuk melakukan penyelidikan. Tentang minyak dan gas bumi sebagaimana yang telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan ancaman pidana yaitu 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Dari keterangan sopir truk, polisi menemukan bukti bahwa gas tersebut berasal dari Kabupaten Sragen. Sementara itu pelaku T juga mengetahui perbuatannya melakukan penyalahgunaan pengangkutan tabung gas tersebut. Seperti yang diketahui bahwa LPG subsidi 3 kg yang dijual di Kabupaten Grobogan memiliki ciri warna merah pada plastik pengamannya, sementara untuk wilayah Kabupaten Sragen berwarna orange. Dari Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, 53 personel Polres Grobogan mengikuti tes kesamaptaan jasmani sebagai syarat kenaikan pangkat. Para personel yang akan naik pangkat harus lulus ujian bela diri Polri dan memenuhi standar tes kesamaptaan jasmani. Kapolres Grobogan AKBP Denny Anung Kurniawan melalui Kasih Humas Ibda Teddy di hadapan 53 personel Polres Grobogan yang akan naik pangkat mengatakan para personel harus melewati ujian bela diri Polri dan standar tes kesamaptaan jasmani. Tes kesamaptaan jasmani itu sendiri dilaksanakan di Stadion Krida Bakti Simpang 5 Purwodadi, diikuti oleh 5 perwira dan 48 bintara. Jenjang yang diusulkan kenaikan pangkatnya untuk periode 1 Juli 2023 terdiri dari AKP ke Kompol sebanyak 2 anggota, IPTU ke AKP sebanyak 1 anggota, dan 2 anggota lainnya IPDA ke IPTU. Polres Grobogan pada hari ini melaksanakan kegiatan ujian kenaikan pangkat berupa kegiatan tes kesamaptaan jasmani. Kegiatan ini sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat, meliputi lari sebanyak 12 menit, kemudian pull up, push up, sit up, dan saturan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaga stamina personel agar dalam pelaksanaan tugas dapat maksimal. Sebelum melakukan tes kesamaptaan jasmani, personel terlebih dahulu melakukan pengecekan kesehatan dan dilanjutkan dengan pemanasan. Kegiatan tes kesamaptaan jasmani yang dilakukan para personel yang akan dinaikkan pangkatnya ini juga merupakan tolak ukur untuk meningkatkan stamina anggota Polres Grobogan. Tes kesamaptaan jasmani ini diharapkan dapat membantu anggota untuk pengembangan karir di dalam instansi Polri. Tim Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Pemirsa, usai penyelenggaraan ASEAN Summit, sentra oleh-oleh di Labuan Bajo diserbu pengunjung. Mereka berburu oleh-oleh khas NTT, mulai dari kain tenun hingga makanan. Sentra oleh-oleh Kado Bajo yang berlokasi persis di seberang Bandara Komodo Labuan Bajo ini ramai diserbu pengunjung usai pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN tahun 2023. Pengunjung berburu produk khas Labuan Bajo dan juga NTT seperti kain tenun, kopi, dan juga cemilan. Selama pekan pelaksanaan ASEAN Summit, sentra oleh-oleh ini ramai dikunjungi oleh rombongan delegasi, pegawai pemerintahan, dan juga wisatawan. Labuan Bajo karena dinas dari kantor sebenarnya dalam rangka KTT ASEAN yang ke-42. Kita cari oleh-oleh yang kira-kira nggak ada di Jakarta, tenun sih terutama, pengen lihat tenunnya khas yang dari berbagai macam daerah itu ada apa aja. Di Kado Bajo karena sejujurnya kami tinggal nggak jauh dari sini, terus airport kan di depan,
itu lokasinya sangat strategis, jadi sering kita lewati, jadi kita mampir aja di sini. Jujur ini baru pertama kali saya ke Labuan Bajo, tapi saya nggak nyangka bahwa ini berkembang seperti ini gitu. Terus kami memandang kayaknya dalam waktu 5 atau 10 tahun depan ini udah the next Bali. So saya sangat bangga sih ada tempat yang seperti ini dan bisa berkembang sepesat. Adanya KTT ASEAN yang digelar di Labuan Bajo, sentra oleh-oleh mengalami kenaikan omset yang signifikan. Dengan adanya KTT ASEAN ini bagi teman-teman pelaku UMKM sangat membantu sekali, apalagi ada event-event besar sampai event internasional. Jadi kami dari penyelenggara penyedia oleh-oleh khususnya NTT sangat terbantu sekali karena banyak tamu-tamu yang dulunya datang tidak mengetahui oleh-oleh khas NTT apa saja, itu bisa langsung datang melihat, mengetahui, merasakan. Jadi dari pelaku UMKM lokal merasa sangat senang dan bergembira. Syukur-syukur nanti bisa diadakan lagi sesi-sesi acara internasional ataupun yang tentunya sangat dapat membantu produk-produk mereka bisa dikenal di seluruh Nusantara. Di sini terutama yang paling kopi yang paling khas. Kemudian banyak makanan jajanan-jajanan dari Manggarai kayak kompiang, cicinggo, stik kelor terutama yang di sini banyak dihasilkan di daerah NTT kan daun kelor ya. Banyak diolah dari stik sampai teh celup, sampai latte gitu. Ada juga jajanan-jajanan lain seperti kacang timur, terus ada lagi stik kopi, selai kopi, terus ada pisang. Di Manggarai kan merupakan salah satu penghasil pisang yang terbesar juga. Jadi dibawa ke luar daerah, ke Bali, tiap hari itu bertruk-truk tuh. Bisa dilihat di parkiran pelabuhan kan. Di sini kita olah sebagai cemilan, ada keripik, ada bahan dasar dari pisang banyak sekali. Produk yang dijual di sentra oleh-oleh ini berasal dari UMKM lokal di Kabupaten Manggarai Barat dengan harga yang bervariatif. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Leili Yunianti, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Aibtu Heriadi, Babin Kamtipmas Desa Badau, Polres Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan aksi gotong royong TNI Polri bersama Pramuka di Desa Badau, Kecamatan Badau. Aksi gotong royong ini dimaksudkan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman serta terwujud sinergitas antara TNI, Polri, dan masyarakat. Aibtu Heriadi, Babin Kamtipmas Desa Badau, Polres Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan aksi gotong royong TNI Polri bersama Pramuka dan tim lebah Desa Badau. Aksi gotong royong ini dilakukan dengan membersihkan sampah sepanjang Jalan Has Hanan Judin, Desa Badau, Kecamatan Badau. Giat gotong royong kebersihan ini dimulai dari gerbang masuk Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. Terlihat anak-anak Pramuka hilir mudik dengan beberapa kelompok kecil. Ada yang menyusuri jalan dengan mengambil sampah dan ada juga yang membersihkan lingkungan di sekitar tugu batas masuk Desa Badau. Terlihat petugas lebah dari pemerintah Desa Badau juga turut serta dalam kegiatan tersebut dengan mengendarai motor pengangkut sampah, mengumpulkan tempat sampah yang dikumpulkan di karung yang sudah penuh oleh sampah untuk dibuang ke lokasi pembuangan sampah. Aksi gotong royong ini dimaksudkan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Dengan kegiatan ini diharapkan terwujud sinergitas dan kolaborasi antara TNI Polri, lembaga, pemerintah, dan masyarakat. Dari Humas Polres Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42.
Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Pemirsa, di usia 15 tahun, Maharani Yogi telah menjadi Kadet Civil Air Patrol atau CAP yang membawahi 16 kadet di Tuskegee Composite Squadron. Organisasi nirlaba yang membantu Angkatan Udara Militer Amerika Serikat ini membuka program kadet bagi remaja usia 12 hingga 18 tahun untuk belajar menjadi pemimpin di sektor dirgantara. Teliti mengecek mesin pesawat adalah kewajiban kadet Maharani Yogi sebelum lepas landas. Remaja yang baru menginjak usia 15 tahun ini tengah bersiap untuk menerbangkan pesawat Cessna bersama instrukturnya. Acara musim panas di Smithsonian Air and Space Museum jadi awal mula perkenalan Rani dengan dunia aviasi. Dan Rani pun jatuh cinta seketika. I didn't really know what I wanted to do when I was little, but then I found like piloting and engineering, and I also just found like the STEM industry like really fun. So aerospace, it's a mix of aeronautics and rocketry and like that. So together it's like really, I find it really interesting and fun for me. Orang tua Rani, I Gusti Ayu Diah Purwati, menyambut aspirasi sang putri yang kala itu baru lulus SD untuk menjadi pilot. Jadi terbang perdananya dia itu sebenarnya umur dia 12 tahun. Saat itu dia senang sekali, bangga sekali. Jadi dia pengen saat itu juga dia bilang, mami saya mau jadi pilot nanti kalau udah gede. Saya bilang gitu, oh ya kalau gitu kalau memang pengen itu mari kita lihat ada kesempatan apa aja di sini. Terus kita berusaha cari-cari tahu gimana caranya. Ternyata jadi pilot di US tuh biayanya mahal ya. Jadi kita ketemu dengan program Civil Air Patrol. Selama 1,5 tahun terakhir, Rani bergabung dengan Civil Air Patrol atau CAP, sebuah organisasi nirlaba yang membantu Angkatan Udara Militer Amerika Serikat. Organisasi yang didirikan pada 1941 ini membuka program kadet bagi remaja usia 12 sampai 18 tahun untuk belajar tak hanya urusan terbang tapi juga soal pertahanan siber. Sejak usia dini, para kadet CAP dipersiapkan menjadi pemimpin di sektor dirgantara. They get to embark on cybersecurity programs and cybersecurity experiences where they're actually creating code, looking for attackers, hackers that are trying to break into cybersecurity systems. If they have a ambition to fly or even just want to learn how to fly or do something that no one else in their school may have done. We're looking for cadets who are like that, who are eager to try new experiences. We're looking for cadets who are interested in leadership, practicing leadership, because it's not just about maintaining the same level, the same rank as a cadet. It's about progressing through the ranks, and as you progress through the ranks, you gain more responsibility. You're actually leading other cadets in accomplishing project. Rani yang kini sudah naik pangkat dan membawahi 16 kadet di Tuskegee Composite Squadron juga mengakui andil CAP dalam membentuk karakternya. They also are very big on like your character and how to become like a good citizen. So it's like things like integrity and discipline and perseverance. Like those are some of the lessons we've had. They're really focused on us personally and how we can grow and like blossom into really good people. Dari Fort Belvoir, Virginia, Yoni Puspadi, Laurentius Wahyudi, Sharon Sumolang, VOA.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rojunsula, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, salam presisi.